Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulia Rizky dengan NIM 2001064. Saya berasal dari Prodi S1 Farmasi Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang apa itu antibiotik. Bagaimana sih cara menggunakan antibiotik itu sehingga tidak terjadinya resistensi? Nah, apa pula itu resistensi? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait hal-hal tersebut. Selamat menonton. Antibiotik merupakan obat untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri, bukan disebabkan oleh virus. Antibiotik ini merupakan golongan obat keras yang pemakaiannya itu harus berdasarkan resep dokter. Sehingga sebelum menggunakan antibiotik, lebih baik kita berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Penggunaan antibiotik ini tidak boleh sembarangan karena bisa menyebabkan resistensi dan membuat pengobatan jadi tidak optimal. Oleh sebab itu, pemakaian antibiotik ini harus sesuai dengan anjuran yang disarankan oleh dokter. Dan bila dikonsumsi sembarangan atau menyalahi aturan, maka antibiotik ini tidak akan bekerja dengan efektif atau justru bisa menyebabkan berbagai efek samping yang berbahaya. Resistensi antibiotik merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting untuk diatasi. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan mengakibatkan resistensi antibiotik, yang artinya kondisi di mana bakteri berubah dalam menghadapi antibiotik. Antibiotik tidak mampu menghambat atau membunuh bakteri di dalam tubuh. Resistensi antibiotik ini menyebabkan tubuh akan kebal terhadap infeksi bakteri dengan jenis yang sama. Apa aja sih penyebab utama resistensi antibiotik? Yang pertama, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, termasuk minum antibiotik untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan diagnosis penyakitnya. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak teratur, seperti memberi jeda waktu 1-2 hari. Hal itu dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya resistensi antibiotik. Bagaimana sih cara penggunaan antibiotik yang tepat itu? Yang pertama, konsultasikan dengan dokter. Hindari membeli obat antibiotik tanpa resep dokter. Yang kedua, diagnosa yang akurat. Pastikan antibiotik yang digunakan itu untuk infeksi bakteri, bukan untuk virus atau jamur. Yang ketiga, habiskan sesuai aturan. Jangan berhenti minum antibiotik sebelum habis, meskipun gejalanya telah hilang. Yang keempat, jangan memberikan kepada orang lain. Antibiotik yang diresepkan untuk seseorang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Yang kelima, penggunaan antibiotik harus memperhatikan waktu, frekuensi, dan lama pemberian. Aturan minum antibiotik yang benar adalah dengan membagi waktu 1 hari dengan berapa kali antibiotik harus digunakan dalam sehari. Cara mengonsumsi antibiotik yang benar. Seandainya diresepkan 3 kali sehari, berarti diminum 8 jam sekali, yakni pada jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Seandainya diresepkan setiap 12 jam, maka waktu meminumnya yaitu pada jam 6 pagi dan jam 6 sore. Seandainya diresepkan 1 kali sehari, berarti jangka waktu minumnya yaitu 1 kali sehari pada jam 6 pagi dan jam 6 pagi hari berikutnya. Berikut merupakan akibat dari resistensi antibiotik. Yang pertama, biaya pengobatan akan menjadi lebih mahal dikarenakan diperlukannya antibiotik atau obat lain yang lebih kuat untuk membasmi bakteri yang resistensi. Yang ketiga, kematian akan meningkat dikarenakan infeksi makin sulit untuk dikontrol. Yang keempat, waktu penyembuhan menjadi lebih lama. Dan yang kelima, dapat menimbulkan infeksi lanjut dan komplikasi. Beberapa tips tambahan sebelum membeli antibiotik. Yang pertama, konsultasikan dengan dokter. Yang kedua, jaga kebersihan. Cuci tangan secara teratur untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, konsumsi makanan yang bergizi supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh.
Nah, kesimpulan yang dapat bisa kita ambil dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi yaitu penggunaan antibiotik yang tepat dan bijak dapat mengurangi tingkat resistensi. Pemahaman masyarakat mengenai penggunaan antibiotik sangat penting untuk keberhasilan terapi dan menghindari resistensi. Oleh karena itu, peran apoteker sangat penting dalam memberikan informasi mengenai obat kepada pasien yang mendapatkan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang sesuai akan meningkatkan kualitas kesehatan pasien, sedangkan penggunaan yang tidak tepat akan mengurangi efektivitas antibiotik. Nah, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.